Halo teman-teman, kembali lagi di hexatekno.com. Masih sama aku Muhammad Beni Mustafa dari Divisi Hardware and Overclocking. Pada episode kali ini, hexatekno.com kedatangan sebuah SSD yang harganya cukup ekonomis ya teman-teman. SSD ini cukup laris juga ya di pasaran. Berikut ini SSD-nya. Kita kedatangan SSD dari Midas Force seri Super Lightning yang kapasitas 1 TB. SSD ini memiliki harga yang cukup murah, cuma 580 ribuan. Nggak pakai lama, kita akan review lengkap tentang performa dan durability-nya. Kita simak review lengkapnya berikut ini. hexatekno.com kali ini berkesempatan mereview SSD yang memiliki harga yang cukup murah dan sangat laris di pasaran, yaitu SSD Midas Force Super Lightning. Sampel yang datang ke lab hexatekno.com kali ini yang versi 1 TB dengan model MF1000SL. Midas Force ini memiliki desain kemasan yang cukup baik dan menyertakan kelengkapan penjualan yang cukup serius ya. Gak kayak produk murah lainnya yang cuma modal kardus kosong sama SSD doang. Di sini Midas Force menyertakan sebuah buku panduan untuk user dan panduan ketentuan garansi. Harga resmi dari SSD Midas Force Super Lightning 1 TB ini cuma 580 ribuan per tanggal video ini dibuat. Untuk garansinya sendiri cukup lama, yaitu 3 tahun. Garansi di sini menjanjikan garansi replacement ya, bukan servis. Jadi seumpama rusak diganti baru. SSD ini sudah memiliki berbagai fitur yang sudah tersedia seperti SSD pada umumnya, seperti fitur Smart, Trim, APM, dan sebagainya. SSD ini memiliki controller Silicon Motion SM2246IN. Perlu diketahui, controller ini sering dipakai pada brand-brand SSD ternama. Untuk NAND type-nya di sini masih menggunakan TLC. Kemudian untuk klaim performa kecepatannya sendiri, untuk read mencapai 550 MB/s, pada write mencapai kecepatan 500 MB/s. Untuk klaim terabyte write dari Midas Force mencapai 750 TB. Dengan klaim performa speed seperti ini mirip banget seperti brand-brand ternama yang lain dengan harga yang jauh lebih mahal. Nanti bakal kita buktikan pada pengujian. Oke, sekarang kita lanjut melihat performanya, masuk ke sesi pengujian. Untuk spesifikasi pengujian kali ini, pada prosesor kami menggunakan AMD Ryzen 9 5900X, motherboard Asus ROG Crosshair 8 Hero Wi-Fi, memori RAM Corsair Vengeance Pro RGB 16GB 3200 MHz. Pada penyuplai daya, kami mempercayakan pada power supply Corsair RM850X. Pada skenario pengujian kali ini, kami bakal running benchmark sintetis yaitu Crystal Disk Mark dan AS SSD benchmark. Kemudian copy paste file sebesar 50 GB dan yang terakhir untuk bermain game A Plague Tale Requiem yang terkenal cukup berat. Nantinya kami juga akan melihat suhu full load dari Midas Force Super Lightning 1 TB ini. Karena SSD Midas Force ini memiliki harga yang cukup murah, kemudian klaim kecepatannya yang cukup kencang, kami menyertakan SSD pembanding yang memiliki harga yang jauh lebih mahal. Berikut ini SSD pembanding yang kami sertakan. Pertama, SSD Samsung Evo 870 1 TB harga 1.251.000. Yang kedua, SSD WD Blue 1 TB yang memiliki harga 1.170.000. Dan yang terakhir, SSD Vigen 1 TB dengan harga 825.000. Mari kita simak hasil pengujiannya berikut ini. Pertama, di sini kita akan running Crystal Disk Mark. Kita run.
Terlihat di sini kristal Dismark pada SSD Midas Force Super Lightning 1 TB memiliki kecepatan read 554,7 MB per second. Untuk write 459,6 MB per second. Kami cukup terkejut ya melihat performanya karena Midas Force ini memiliki kecepatan yang cukup kencang. Menurut kami, melihat harganya yang sangat murah, hanya kalah tipis dibanding SSD yang memiliki harga hampir 2 kali lipat dari SSD Midas Force. Lanjut ke benchmark sintetis berikutnya. Kita buka AS SSD benchmark. Kita run. Terlihat di sini SSD Midas Force Super Lightning 1 TB memiliki performa read yang cukup kencang, yaitu 505,87 MB per second. Untuk write di sini Midas Force menghasilkan kecepatan 427,16 MB. Yang cukup mengejutkan di sini performa read dari SSD Midas Force mampu memimpin dibanding SSD pembanding lain yang memiliki harga yang lebih mahal. Cukup mengesankan bukan performa dari Midas Force Super Lightning ini? Kita lanjut ke pengujian copy paste file ya. Di sini kami akan menguji copy paste file dengan file game A Plague Tale Requiem sebesar 50 GB. Di sini terlihat kecepatannya cukup konstan di angka 200 hingga 300 MB per second. Melihat kecepatan copy paste ini, performa Midas Force ini terbilang masih sangat cukup baik. Untuk waktu realnya di sini tadi untuk mengcopy file sebesar 50 GB ya sekitar 7 menitan. Kita lanjut ke pengujian terakhir yaitu bermain game. Di sini kami menggunakan game yang cukup berat yaitu A Plague Tale Requiem. Game ini membutuhkan storage yang cukup kencang ya karena rekomendasinya memang minimal menggunakan SSD. Apakah Midas Force ini mampu untuk menjalankannya? Mari kita buka gamenya. Saat membuka game ternyata terbuka sangat cepat, kemudian kita loading. Loadingnya di sini terasa sangat cepat. Ya, loadingnya cukup cepat ya. Masuk ke menu, kita load game. Di sini kita udah masuk menu ya. Nah, kita continue. Kita lihat loadingnya saat merender 3D-nya apakah berlangsung cukup cepat. Nah, di sini proses rendernya. Ya, sudah muncul confirm, ternyata sangat-sangat cepat ya. Biasanya kalau pakai harddisk itu lama banget pas loading bagian render itu tadi. Di sini game berjalan cukup smooth ya, sangat lembut. Terlihat sinematiknya sangat lembut banget.
Di sini game berjalan cukup lancar. Kami rasa cukup ya untuk pengujian game kali ini. Kita exit dan kita lihat berapa temperatur full load-nya. Di sini terlihat full load mencapai 48 derajat Celcius. Suhu yang tergolong cukup adem ya untuk penggunaan sehari-hari karena belum melewati batas di atas 50 derajat, masih tergolong cukup aman. Sekian untuk pengujian kali ini, kita masuk ke sesi kesimpulan. Kita masuk ke sesi kesimpulan teman-teman. Kita udah lihat tadi hasil performanya. SSD Midas Force Super Lighting ini memiliki performa yang cukup kencang ya. Terus harganya juga murah, cuma 580 ribuan untuk kapasitas 1 tera. Durability-nya juga cukup tangguh ya, karena Exatekno.com beberapa kali membeli merek Midas Force ini, alhamdulillah keseluruhan nggak pernah ada masalah sama sekali. Dan pemakaian udah lebih dari 1 tahun lebih ya. Untuk garansinya juga cukup lama, 3 tahun. Sekian untuk video episode kali ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya teman-teman. Buat kalian bisa juga komen di bawah request pengen dibuatin video tutorial atau tips and trick atau tentang review part komputer lainnya. Kalian bisa komen di bawah ya. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.